Selamat sore. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul G35 sampai dengan G59 yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Resti sebagai moderator, Dinda Selvina Putri, Juwita Putri Lestari, dan Dika Kurniasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sistem saraf pada blok G35 sampai G59. Anatomi dan bagian sistem saraf. Pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama fungsi tubuh. Organ ini merupakan sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian tang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu: pertama, badan sel yang memiliki inti. Kedua, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. 3, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin. Sistem saraf pusat, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian, mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya tubuh kita. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, kemudian menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang kita lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 bagian dari sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem simpatik, yang kedua, sistem parasimpatik. A. Sistem saraf atau nervous system. Sistem saraf memiliki fungsi sistem saraf dan struktur sistem saraf menjalankan fungsi adalah meregulasi aktivitas tubuh, mengontrol kesadaran, mendeteksi stimulasi lingkungan, memproses dan menyimpan informasi sensorik dan motoris antara otak dan seluruh bagian tubuh. Sel-sel sistem saraf. Sel saraf adalah struktur atau unit sistem saraf. B. Sel-sel saraf menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sel saraf sensoris, yang kedua, sel saraf motorik, yang ketiga, sel saraf intermediate. Penyakit sistem saraf. Berbagai penyakit atau gangguan saraf. Yang pertama, Alzheimer, yang kedua, Parkinson, yang ketiga, multiple sclerosis, yang keempat, Bell palsy, yang kelima, epilepsi, yang keenam, meningitis, yang ketujuh, encephalitis, yang kedelapan, tumor otak, yang kesembilan, cedera otak dan tulang belakang. Blok-blok di dalam ini adalah 1. G00 sampai G09 penyakit peradangan CNS, 2. G10 sampai G13 atrofi sistemik yang terutama mengganggu CNS, 3. G20 sampai G26 kelainan ekstrapiramid dan gerakan, 4. G30 sampai G32 penyakit degeneratif lain sistem saraf, 5. G35 sampai G37 penyakit demyelinasi CNS, 6. G40 sampai G47 kelainan bersifat episode dan paroksimal, 7. G50 sampai G59 kelainan syaraf, urat syaraf, dan plekus. Kategori arsitek untuk bab ini adalah sebagai berikut. Pertama,
G01, kedua G02, ketiga G05, keempat G07, kelima G13, keenam G22, ketujuh G26, ke-8 G32, ke-9 G46, ke-10 G53, ke-11 G55, ke-12 G59. Bab 6 atau G35 sampai G59 penyakit sistem persyarafan. Kondisi tertentu yang bisa diklarifikasikan pada bab ini bisa disebabkan oleh efek obat atau penyebab eksternal. Kode dari bab 20 bisa digunakan sebagai kode tambahan. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah hasil PPT dari kelompok kami. Saya ucapin sekian, terima kasih.